Sayyidina Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau orang Persia. Beliau bukan Arab. Beliau bukan orang Arab tapi orang Persia, yakni orang Iran. Beliau zaman dahulu itu mempunyai bapak itu seorang biksu yang sangat luar biasa, didoktrin, diajari oleh bapaknya ajarannya mereka. Setelah itu dia taat dalam agamanya, menjadi orang baik, tapi di dalam hatinya, benak dan pikirannya banyak kejanggalan-kejanggalan yang berada di dalam agamanya. Akhirnya dia mencari alternatif lain, kebetulan bertemu dengan salah satu pembesar daripada Nasrani, dan juga dia masuk Nasrani. Masuk Nasrani bukan sembarang masuk, tapi dia taat luar biasa. Akan tetapi setelah masuk Nasrani, dia menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Akhirnya dia meninggalkan kota Iran untuk melanglang buana untuk mencari kebenaran agama. Entah agama apapun yang benar, pasti dia akan masuk. Sampai di negeri yang bernama waktu itu masih Palestina. Di situ dia bertemu dengan salah satu pendeta yang masih lurus. Pendeta itu membuka kitab Injil dan menceritakan di dalam Injil akan muncul Rasul terakhir, Rasul penutup para Rasul, Nabi penutup para Nabi yang bernama Muhammad, yang sifatnya diceritakan di dalam Injil tersebut, yang ciri-cirinya diceritakan begini begitu. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah di punggungnya ada tanda khatamun nubuwah, seperti stempel di atas punggungnya yang bertuliskan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya Salman Al-Farisi mencari sosok ini dari negara satu ke negara yang lain sampai tiba di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, beliau mengawasi umat Islam, tingkah lakunya, dan mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tidak langsung menemui Nabi Muhammad, akan tetapi menyelidiki dahulu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Salman Al-Farisi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya cukup jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi di belakang Rasulullah mengamati Rasulullah, punggung Rasulullah diamati, dan Salman Al-Farisi melihat khataman nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya, bertuliskan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seketika Salman Al-Farisi mendekati Rasulullah dan seketika memeluk Rasulullah dan disyahadat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling mencintai Rasulullah, menjadi salah satu sahabat yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apapun, kapanpun, dimanapun. Tapi dia salah satu-satunya sahabat yang bukan orang Arab. Dia dari bangsa Persia, Iran. Sampai dalam hal-hal apapun beliau
selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelajaran untuk kita, seseorang yang mencari kebenaran tentang Nabi Muhammad. Dia melalui berbagai macam-macam agama, melalui melintasi berbagai negara, dari negara satu ke negara lain, untuk hanya sekedar mengimani bertemu Nabi Muhammad SAW. Dibanding perjuangan kita saat ini untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk memperingati maulid Nabi, kita saat hujan moyos, saat hujan tetap berangkat, kadang kehujanan, kegerimisan, kadang juga ngenteni hujane mandek sampai mangkat. Itu suatu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah yang belum ada apa-apanya dibanding Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salman Al-Farisi luar biasa untuk menemui Rasulullah demi menyatakan imannya kepada Rasulullah. Beliau meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan semua yang dia punya, ditinggalkan demi bertemu Rasulullah, demi iman kepada Rasulullah, demi mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cinta kita tidak meninggalkan apa-apa untuk Rasulullah. Kita tidak meninggalkan harta benda, kita tidak meninggalkan orang tua, kita tidak meninggalkan saudara, kita tidak meninggalkan sanak famili, kita tidak meninggalkan kota, desa halaman kita demi Rasulullah, tidak. Hanya kita dituntut sedikit menunjukkan, membuktikan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saatnya ada yang sedikit diuji dengan kesulitan. Ada saatnya diuji dengan sedikit keberhasilan. Semuanya ujian dari Allah untuk memegang prinsip kita dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita selalu menggaungkan tentang keagungan Nabi Muhammad, karena faktanya masih jarang yang mengetahui tentang keagungan Nabi Muhammad. Betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya sangat luar biasa. Hal semacam ini banyak yang belum mengetahui di kalangan kita umat Islam. Umat Islam banyak yang belum mengetahui bahwa Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, selalu memperhatikan kita, selalu memikirkan kita. Maka dari itu kami tidak bosan-bosan untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada siapapun, supaya kita tambah mengenal Rasulullah, supaya kita tambah dekat dengan Rasulullah, supaya kita semakin diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.